Hai Anda orang-orang baik dan hebat, ketemu dengan saya lagi Ramayanti Alfian Rusid. Ada yang bertanya, bisakah melakukan gugatan perdata di pasar modal? Ini akan saya bahas dari latar belakang pendidikan saya, salah satunya di bidang hukum. Gugatan perdata di pasar modal atau Bursa Efek Indonesia dapat terjadi karena berbagai macam alasan, seperti pelanggaran kontrak, penipuan, atau kelalaian. Berikut beberapa jenis gugatan perdata yang umum terjadi. Yang pertama, gugatan pelanggaran kontrak. Ini biasanya muncul ketika ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Contohnya, jika seorang investor membeli saham dari broker, tetapi broker tidak menyerahkan saham tersebut sesuai dengan kesepakatan. Investor dapat mengajukan gugatan pelanggaran kontrak. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kemudian Pasal 1237 KUH Perdata. Yang kedua, gugatan penipuan. Gugatan ini diajukan jika ada pihak yang melakukan tindakan penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi di pasar modal. Contohnya, jika seorang investor membeli saham berdasarkan informasi yang menyesatkan dari seorang broker, investor dapat mengajukan gugatan penipuan. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kemudian Pasal 378 KUHP. Yang ketiga, gugatan kelalaian. Ini diajukan jika pihak yang melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya, sehingga merugikan pihak lain. Contohnya, jika seorang broker tidak memberikan informasi yang cukup kepada investor sebelum melakukan transaksi. Investor tentunya dapat mengajukan gugatan kelalaian. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 1365 KUH Perdata. Gugatan lainnya yang keempat. Selain gugatan di atas, ada beberapa jenis gugatan perdata lainnya yang dapat terjadi di pasar modal, seperti gugatan terkait dengan manipulasi pasar, gugatan terkait dengan pengungkapan informasi yang tidak benar, gugatan terkait dengan pelanggaran aturan dan peraturan pasar modal. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kemudian, peraturan otoritas jasa keuangan. Sebagai catatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal merupakan undang-undang utama yang mengatur tentang pasar modal di Indonesia. KUH Perdata dan KUHP juga dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk gugatan perdata di pasar modal, terutama untuk kasus pelanggaran kontrak, penipuan, dan kelalaian. Peraturan OJK merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang mengatur lebih detail tentang berbagai aspek pasar modal, termasuk aturan dan peraturan yang harus dipatuhi oleh para pelaku pasar modal. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Kita pasti ketemu lagi. Salam Ramayanti Alfian Rusid.